Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yakni babut taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab kedua. Dan pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas beberapa ayat yang dihadirkan oleh muallif kitab ini di dalam bab kedua. Dan karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang ada di dalam bab kedua ini. Kita awali dari hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wallahi, demi Allah, Inni la astaghfirullah. Ya, inni la astaghfirullah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari. Fil yaumi artinya waktu antara mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Fil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Ya, rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, Anil Agharri ibni Yasarin Al-Muzani, dari Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, yaitu fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersumpah. Sumpahnya adalah bahwasanya beliau, ya, isi sumpahnya adalah bahwa beliau itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah itu dalam sehari, ya, lebih dari 70 kali. Ya. Jadi informasi yang beliau sampaikan bahwa beliau beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali, itu diawali dengan sumpah, ya, diawali dengan qasam, dan itu menunjukkan penekanan bahwa betul-betul beliau melakukan yang demikian itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Istighfar dan taubatnya Rasulullah SAW yang tadi disebutkan lebih dari 70 kali ini, kalau dilihat dari zahirnya, maka memang menunjukkan bahwa beliau, ya, disebut istighfar itu artinya mohon ampunan, ya. Beliau mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir kalimatnya seperti itu. Ya. Juga bisa dimaknai bahwa memang beliau mengucapkan kalimat yang tadi, istighfar dan taubat. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan bahwa di dalam satu majelis, sebelum beliau beranjak dari majelis tersebut, beliau mengucapkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang beliau ucapkan, ya, di satu majelis sebelum beliau beranjak, itu beliau ucapkan 100 kali.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua memberikan penjelasan kepada kita tentang wajibnya taubat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Jadi Rasulullah perintahkan, dan hukum asal, ya, satu perintah yang datangnya dari Allah maupun Rasulnya itu adalah menunjukkan satu kewajiban. Ya, jadi kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang bertaubat kepada Allah, maka dia mendapatkan dua faedah, ya. Yang pertama adalah bahwa dia telah melaksanakan perintah Allah, juga perintah Rasulnya. Perintah Allah sebagaimana di dalam penjelasan ayat yang sebelumnya kita bahas, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian pada Allah dengan taubatan nasuha. Dan hadis yang tadi kita bacakan, sabda Rasulullah yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Jadi ketika seorang bertaubat, berarti dia telah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan ketika seseorang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka di situ terletak, ya, segala kebaikan. Ya, di situ letak rahasia kebahagiaan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kebahagiaan seorang yang beriman adalah ketika bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itulah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan abadi, ya, yaitu tatkala pada akhirnya nanti di yaumil akhir dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang bertaubat, berarti dia telah meneladani, telah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau yang maksum, beliau yang terjaga dari berbuat dosa besar maupun dosa kecil, ya. Beliau yang sudah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau dalam sehari, ya, lebih dari 70 kali, ya. Bahkan riwayat yang lain tadi menyebutkan beliau melakukan 100 kali. Ya, jadi ketika kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, berarti kita telah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang, ya, beristighfar, bertaubat, ya, 100 kali dalam sehari, maka tentu kita berhajat lebih dari itu. Karena kita tentu sangat banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja atau yang tidak, baik yang kita sadari atau yang tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling, ya, besar kesungguhannya di dalam ubudiyah, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena beliau adalah orang yang tentu sangat tinggi makrifahnya, ya. Allah berikan kepada beliau makrifah, sehingga semakin besar makrifah, ya, beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin besar pula pengagungannya, akan semakin besar, ya, ubudiyahnya, ya, semangat menjalankan perintah-perintahnya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau dan termasuk juga para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya adalah orang-orang yang sangat tinggi di dalam mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan istighfar dan taubatnya Rasulullah SAW yang tadi disebutkan, ya, dalam sehari 100 kali, maka ini yang pertama adalah tujuannya adalah ta'liman li ummatihi, di dalam dalam rangka mengajarkan umatnya, ya, agar kita sebagai umatnya melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama, ya, lebih bersemangat lagi bahkan, ya. Karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ini dalam rangka ta'liman li ummati. Yang kedua juga, ya, ziyadatan, ya, fi darajati indallah, dalam rangka meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar beliau itu adalah akan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dalam kaitan tadi pengajaran Rasulullah, karena tadi disebutkan bahwa istighfar dan taubat beliau itu adalah ta'liman ummati, maka kita dapati beliau tidak hanya mengajarkan istighfar, taubat itu dengan lisannya saja, tapi beliau contohkan dalam perbuatan. Beliau contohkan dalam sehari ya lebih dari 70 sampai 100 kali dalam sehari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Angka yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, menurut para ulama bukanlah ditujukan untuk membatasi bahwa istighfar dan taubat dalam sehari itu hanya dalam kisaran angka tersebut, tidak. Tapi angka tersebut menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi mengingat betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ya, bahkan yang ya kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Mudah-mudahan penjelasan hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dengan baca hadis ini semakin bersemangat ya untuk banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak taubat, karena orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, ya, maksum dari dosa besar maupun dosa kecil, beliau dalam sehari ya 100 kali. Maka tentu kita harus lebih banyak daripada itu. Sekurang-kurangnya sama. Dan mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.